taala kita sudah memasuki Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Ya alhamdulillah Allah takdirkan kita terus berada di majelis Quran ini, majelis yang mudah-mudahan senantiasa memberikan bimbingan buat kita. Karena fungsi Quran bukan cuma jadi bacaan tapi juga bimbingan. Yang pertama dari segi bacaan ya yang harus terus dijaga tuh konsisten dengan dengung-dengung. Ya. Dengungnya ada ikhfa, ada iklab, ada idgham bi gunnah, ada idgham mislain ya. Ada ikhfa syafawi, ada nun tasydid ataupun mim tasydid ya. Jadi harus betul-betul kita ya ada idgham bi gunnah, ada nun tasydid mim tasydid, idgham ada bi gunnah, ada mislain, ada ikhfa ya, ada empatnya itu iklab ya. Nah ini dijaga konsistensi dengungnya, jangan terlalu terburu-buru. Terus yang kedua itu huruf sukun sama huruf tasydid. Nah selain ini ya, ini seakan-akan tuh ada satu ketukan untuk berhenti. Siratal siratal. Tapi dia cepat. Siratal ladina an'am. Tidak tuh. An'am ya. An'amta. Ini mati. Ya, selain ini ya. Selain hukum-hukum yang ada ini, maka di sini adalah izhar, berarti cepat ya. Siratal ladina an'amta ya. Kalau dia terlalu cepat digesernya siratal ladzina an'am Nah, an'am ada ya. E-nya itu sebenarnya itu ketukan itu ya. Tapi kalau diputus an'am ya siratal ladzina an'amta. Nah, an'amta alaihim. Ketukannya pelan-pelan aja. Ya. Kalau waktu saya setoran tuh dibilang pertama tahqiq aja. Tahqiq tuh satu-satu disebutin, haknya diberikan. Ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kalau mau cepat, kalau udah hafal, udah terbiasa, bisa cepat hadir tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ketukan-ketukan tasydid sama sukunnya itu tetap dapat. Nah, tadi saya ngelihat salah satu sebab kenapa kita kepanjangan bacanya karena sebelumnya kependekan, ketukannya hilang, ya. Kalau di huruf sukunnya atau tasydidnya itu terlalu cepat, huruf berikutnya biasanya itu kepanjangan. Ya, kebanyakan kayak gitu. Nah, indahnya bacaan Quran tuh dia akan mudah dihafal tuh kalau diberikan hukum-hukum tajwidnya. Mungkin ini diantaranya kenapa kitab-kitab yang lain, buku-buku lain, kalau yang bacanya tanpa tadi ya hukum tajwid itu agak sulit memang dihafalnya. Coba mungkin tantangan wallahu alam ya. Ada nggak misalnya satu orang saja ya di luar agama kita itu yang bisa menghafal satu ayat dari bukunya secara persis gitu. Kalau kita kan jelas tuh, karena ada hukum tajwidnya. Hukum tajwidnya itu yang membingkai. Jadi bacaannya salah dikit, panjang pendeknya itu ketahuan. Walaupun iramanya beda-beda, tapi cara bacanya itu dia khusus, ya. Karena diturunkan seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada yang baca kurang panjang aja dikit, perasaan tuh kayaknya lama-lama telinga tuh nggak enak gitu kan. Ya, ini ada yang kurang pas gitu. Ya. Tadi imam di masjid saya kurang bihi doang, bihi ya. Memang agak jauh memang, saya ada agak di pinggir gitu. Bihi. Ya.
Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah. Turhibuna aduwallah ya. Bihi. Ketahuan nih ada yang kurang. Ketika kita lihat Quran, oh iya ada yang kurang pas. Karena terbiasanya kayak gitu. Ya. Bacaan Quran juga seperti itu. Nah, di rumah berarti bacanya itu ditahqiq, pelan-pelan aja. Ya. Boleh pengen baca target hatam silahkan. Ya. Untuk apa? Melancarkan bacaan. Tapi alangkah idealnya itu diawali dengan pelan-pelan dulu. Kayak orang jalan tuh kan, nanti mau lari itu silahkan kalau jalannya itu udah sempurna. Jalannya udah bagus, keseimbangannya udah bagus. Ya mau lari sambil meleng juga kan, ya lari mundur juga bisa dia gitu. Kenapa? Karena keseimbangannya terjaga. Ini analogi ya, perumpamaan seperti itu. Baik, yang kedua kita dari segi tadabbur, ya, paling tidak dalam Al-Quran itu kita bisa memulazamah, membiasakan 3 doa buat anak-anak dan keturunan kita. Ya, tadi doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini baru nih ya. Outline. Alhamdulillah. Ya. Doa lil aulad. Doa buat anak-anak kita. Yang pertama surat 37 ayat 100. Karena pas kita baca tadi. Surat As-Saffat. Rabbi hab li minas salihin. Ini biar mata kita terbiasa dengan huruf gundul. Rabbi Tuhanku anugerahkan ku kepada li untukku. Kalau li untukku, lana untuk kami. Minas salihin, mina bagian dari orang soleh. Maksud di sini adalah dzurriyyah atau aulad. Ya, atau walad, anak-anak yang soleh. Ya. Yang kedua ada di dalam surahnya, surah ketiga ayat 38. Ya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang ketiga, suratnya surat 25 ayat 74. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Waj'alna lil muttaqina imaman. Nah, sengaja ditulis biar mata kita terbiasa. Paling tidak ini doa-doa yang kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan buat siapa? Buat kepada anak-anak kita. Tanpa terkecuali satu persatu. Kalau udah punya cucu, gabung dengan cucu kita. Ya. Jangan sampai lewat. Karena ini mentarbiah anak kita dari jarak jauh. Ya. Yaitu minta intervensi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka.
Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan aku keturunan yang soleh, itu keturunannya itu belum ada. Baru kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah kasih kabar gembira dengan anak yang baik, lembut, ya, hilm, ya, santun. Ya. Rabbi habli minas solihin. Ayat ke-100 surat As-Saffat tadi. Ya. Sambil kita memandang minas solihin, soleh itu satu. Kalau solihin, solehnya itu banyak. Jadi maksudnya apa? Ya Allah anugerahkan aku keturunan bagian dari orang-orang soleh. Ya. Maka kita pengen tuh semua anak-anak ataupun keturunan kita. Ya. Mau disebut namanya, tafadhol silahkan. Enggak disebut namanya, bayangkan wajahnya. Ya, jangan sampai namanya enggak disebut, wajahnya enggak dibayangin, lisan kita membaca, tapi kita enggak tahu apa yang sedang kita baca. Rabbi, Tuhanku. Habli, anugerahkan untukku, minas salihin, yaitu keturunan yang soleh. Ya. Yang pintar, itu bonusnya. Ya. Solihin itu orang soleh. Orang soleh berarti dia secara personal baik. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia secara interpersonal itu baik sesama yang lainnya. Orang-orang soleh. Ya. Dalam surah Ali Imran ketika bicara wa ulaika minas salihin, orang-orang soleh diantaranya itu bukan cuma dia baik secara personal. Ya, coba kita lihat ya. Surah Ali Imran surat keberapa? Surat ketiga. Ya. Bentar. Wa ula sebentar. Ya, adanya sebelah kiri. Wa ulaika minas salihin. Oh, sebentar. Atau di Al-Baqarah, di jusnya sebentar. Oh, Ali Imran ya. Sebentar. Dia ada di bagian kiri bawah. Ya. Fatalaqqa falamma ahassa wa ula, ini dia. Ayatnya ayat ke-114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, wa yusari'una fil khairat, senantiasa bersegera untuk melakukan amal-amal soleh, dan mereka adalah bagian dari orang-orang yang soleh. Ya. Ulaika min ibadallahi salihin, kalau dalam tafsirnya gitu. Ya. Yubadiruna ila fi'lil khairati wa ulaika min ibadillahi salihin. Mereka adalah orang-orang yang merupakan bagian dari orang-orang yang soleh. Maka ketika kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, minas salihin ini imannya kuat, perhatian terhadap orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, semangat dakwah, semangat memperbaiki diri dan orang lain. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan bicara tentang cuman ada kemaksiatan diberantas. Kadang-kadang kita amar ma'ruf nahi mungkar kebayangnya itu, padahal enggak. Awalnya itu adalah semangat memperbaiki diri dan orang lain. Kebalikannya, mencegah dari merusak diri dan merusak orang lain. Ya. Amar ma'ruf memperbaiki orang, menyuruh kepada yang baik, berarti diawali dirinya itu selalu menjadi pelopor kebaikan,
berikutnya dengan kebaikannya, dia ingin kebaikannya itu ditularkan kepada orang lain. Itu semangat dakwah tuh kayak gitu. Ibda binafsika, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, ketika nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, berarti dia orang yang benci terhadap kemungkaran. Nah, kebenciannya itu kemudian dia nggak mau orang lain juga mendapatkan kemungkaran itu. Sehingga dia mencegah orang lain berbuat itu. Diawali dengan dirinya. Jangan kebalik ya. Orang lain nggak dicegah, orang lain dicegah, dirinya enggak. Orang lainnya disuruh, dirinya enggak. Bukan kayak gitu. Selalu dari itu orang yang soleh tuh paling tidak kalau kita pengen hubungkan dua ayat ini bicara tentang minas solih ini sama-sama nih. Yang ini wa ulaika minas solihin, yang ini Rabbi habli minas solihin. Ya, jadi kalau pengen dikuatkan Quran dengan Quran, maka kriteria orang soleh tuh ya bukan cuma sekedar yang penting nggak nyusahin orang lain gitu. Yu'minuna billah wal yaumil akhir wa yusari'una fil khairat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Kita pengen punya anak yang bersegera melakukan kebaikan. Enak gak tuh punya anak kayak gitu? Orang soleh itu yusari'una fil khairat. Ada kebaikan enggak nunda-nunda, enggak nunda-nunda, enggak entar-entar. Tahu dia nih kebaikan langsung tuh. Makanya indikatornya ketika misalnya kita punya keluarga, anak kita, sholatnya udah berlambat-lambat, hati-hati. Ya, kebaikan yang paling utama itu dalam hal agama kita itu adalah tentang sholat, ibadah. Itu yang panglimanya itu. Awwalu ma yuhassabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali Allah hisab di hari akhir itu tentang sholat. Ya. Orang antara syahadat dan sholat, ya, itu kan batas minimal kelihatan. Ya. Dia orang kufur atau enggak. Kata Rasulullah, bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Batas antara seorang yang muslim itu dengan kufur itu adalah ketika meninggalkan sholat. Ketika sholatnya itu berlambat-lambat, males-malesan, maka kriterianya dia orang-orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia berdiri sholat, sholatnya malas-malesan. Males dalam segi waktunya juga enggak dijaga, dalam segi gerakannya juga enggak terjaga, dari segi tumakninahnya juga enggak terjaga. Na'udzubillah. Jadi wa yusari'una fil khairat, bersegera. Maka kita mendoakan dengan anak kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kehadiran anaknya adalah bukan cuma sekedar bicara tentang dia anak yang pinter. Tapi kalimatnya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan-keturunan yang soleh. Oh berarti doa kalau pas pengen punya anak? Enggak. Ini sepanjang hayat kita bayangkan anak-anak kita sambil terus kita doakan Rabbi habli minas sholihin. Kadang-kadang kita berhentinya itu pas anak itu udah lahir. Alhamdulillah udah selesai. Padahal mendidik anak itu adalah program jangka panjang. Ya. Kalau istilah kawan saya itu never ending process. Proses yang gak bakal pernah berhenti. Karena setelah mereka itu nanti di bawah pendidikan kita, berikutnya menyiapkan dia untuk menjadi seorang kepala rumah tangga kalau laki-laki, menyiapkan mereka sebagai ibu, sebagai madrasah bagi anak-anaknya kalau dia itu perempuan. Maka pendidikan itu bukan cuma kita serahkan secara formal di lembaga-lembaga, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi ada pendidikan informal. Apalagi ibu itu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Makanya kalau negara ini pengen dirusak, rusak aja perempuannya. Karena nanti pola pendidikan di keluarga itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara berpikir kaum perempuannya. Itu perusakan jangka panjang. Ya. Jangka panjang itu yang ditarget adalah perempuan biasanya. Kenapa? Karena dari
beliaulah pendidikan pertama anak-anak itu dimulai. Ya, mulai dari dalam kandungan, apakah ada edukasi, ada stimulus kebaikan atau tidak. Ya, kalau dikasih stimulus kebaikan, ibunya secara psikologis bagus, ibadahnya terjaga, ya, selalu menguntai doa, ya, dalam berbagai kesempatan buat anak-anaknya ini, masya Allah. Ya. Tapi kalau misalnya ibunya itu edukasinya rendah, ya, nilai keagamaannya itu sangat minim, ya, semangatnya itu adalah memproduksi, ya, keturunan, tapi tidak dalam taraf mendidiknya, ya, naudzubillah. Ya. Kita khawatir generasi berikutnya dzurriyatan di'afa menjadi dzurriyah keturunan-keturunan yang lemah. Dan ini harus menjadi kekhawatiran kita. Ya, suratnya surat An-Nisa ayat 9. Ya. Gimana terjemahnya Pak Jun? Ya, Pak Jun biasanya cepet nih. Ya, spesialis terjemah, kalau enggak Bang Zakaria. An-Nisa ayat 9. Boleh terjemahnya? Surat 4 ayat 9. Nah, gitu. Dia lihat sebelah kanan, berarti nggak pas. Adanya di kiri. Silakan. Hendak atau hendak? Ini kayaknya orang Medan. Dan hendaklah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bukan benar, benar. Kalau hendak berarti benar. Ya, kalimatnya indah gini. Wal yakhshalladzina law taraku. Hendaklah mereka takut. Law taraku, andai kata meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka. Ini kiasan, bukan berarti kita harus nengok gitu kan. Ini yang ditinggalkan itu generasi dzurriyah, keturunan di'afa yang lemah. Ekonominya lemah, ilmunya lemah, fisiknya lemah, pemahamannya lemah. Ya, naudzubillah. Falyattaqullah, hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Jadi di ayat ini tuh udah diinformasikan, kita memperhatikan generasi berikutnya. Anak-anak keturunan kita. Paling tidak langgengkan doa ini, Rabbi habli minas shalihin. Kita wajah anak-anak kita bayangkan, kita lihat, oh iya ya Allah, habli minas shalihin. Anugerahkan aku keturunan yang soleh. Orang yang soleh ketika dia baik, maka insya Allah imbasnya dia juga akan baik kepada orang tuanya, termasuk kita. Bukan berarti aksiomatis ya. Kita biarin anak kita, kemudian dengan sendirinya dia menjadi anak-anak yang soleh. Ya, enggak juga. Ya, ikhtiar tetap secara kauni, sebab dan akibat. Tapi juga ikhtiar secara syar'i, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati anak-anak kita. Ya. Tidak sedikit mereka-mereka yang akhirnya mengurut dada ya ketika memandang anaknya. Ya. Kenapa? Jangankan berbuat baik untuk orang lain, untuk diri, untuk orang tuanya, buat dirinya sendiri kadang-kadang juga nggak terperhatikan. Ya. Ada beberapa tuh kalau jamaah tuh lagi diskusi, ngobrol tentang pendidikan anak, ya. Agak miris juga saya kan. Ya. Tapi jadi pelajaran buat saya gitu. Saya belajar, ya Allah, jangan sampai ini seperti ini. Gimana nih poinnya ya? Ya. Tahu
Gimana kabar anak, mantu? Iya Ustadz, ini ada 2 nih ya, hampir sama. Disuruh pulang sama mertuanya ke rumah saya gitu. Ini yang laki-laki, dua-duanya laki-laki. Yang satu itu juga. Iya ini lagi di sini nih, istri sama anaknya ada di rumahnya. Berarti kan ada sesuatu. Bilang, kenapa? Nah, mulai itu cerita. Dia bilang, kadang-kadang gitu kita mendidik anak biar bisa kerja, ya, bisa sekolah, ya, berpendidikan, berpenghasilan. Tapi kita belum menyiapkan mereka siap berumah tangga. Ya, menjadi orang-orang yang mandiri. Bukan cuma secara finansial, tapi secara psikologi dia siap menghadapi dunia yang baru, ya, lingkungan yang baru. Ya, dan itu nggak diajarin di sekolah. Ya, sekolah itu kadang-kadang cuma sifatnya itu kognitif. Kognitif itu wawasan doang. Tahu iya, tapi memastikan mereka siap tuh belum tentu. Walaupun secara kurikulum sebenarnya pendidikan keluarga udah ada di kelas 12. Ya, persiapan menikah. Tapi kita lebih cenderung kepada persiapan sifatnya fikihnya. Coba kalau nikah, rukun nikah ada berapa? Hafal nggak ijab kabulnya gitu. Cuman itu doang. Tapi menyiapkan mentalitas. Ya, bahwa dia adalah sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa dia nanti sebagai pemimpin keluarga, itu belum. Ya. Termasuk ketika ingin punya keturunan, ya. Tidak sedikit itu yang memahami bahwa ya udah, life is flat. Hidup tuh ya begitu aja. Padahal dia up and down, naik dan turun. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Ya. Maka tidak sedikit mereka-mereka yang mohon maaf ya, menikah muda tapi seumur jagung. Ya, enggak lama. Tahu-tahu pecah. Kenapa? Karena tadi ya, dia menjaga dari sesuatu yang haram, ya, cuma standarnya minimal, menjaga itu aja. Ya, nah, tanda kutip agar secara seksualitas itu tersalurkan gitu doang. Ya, tapi next step-nya, langkah berikutnya setelah ini dia adalah mensiapkan dia sebagai kepala keluarga, dia bakal punya anak, dia menjadi seorang ibu, seorang ayah, itu kadang-kadang nggak tercover. Nah kita, peran kita orang tua menyiapkan itu semua. Ya. Dalam bentuk apa? Diskusi, ngobrol, perhatian. Dia jauh, maka langkah kita ini doakan. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Ajak ngobrol. Jangan tahu-tahu kita maunya instan. Ya. Udah siap belum kamu nikah? Gitu kan. Gaji berapa sekarang? Ya. Kalau nurutin begituan, maka banyak orang yang nantinya nggak bakal siap. Karena standarnya itu materialistis. Sifatnya materi. Dan kita juga sebagai orang yang mantu juga gitu, bakal mantu. Nanyanya, udah kerja belum? Yang penting fighting spiritnya, alhamdulillah. Kalau bekerja, ya silakan. Alhamdulillah, barakallah. Tapi fighting spiritnya ada, itu modal utama. Karena kerja itu nggak settle dia. Apalagi usia-usia muda, akan adanya tahu-tahu keluar. Ya nggak sesuai dan segala macam. Kalau orang yang nggak siap, ujung-ujungnya mutung. Ya, nggak siap berjuang. Makanya ada yang secara akademik dia selalu A, di dunia kerja udah ngedrop dia, nggak siap gagah. Ya. Ibarat orang nikah tuh selalu semangatnya mensyukuri, bukan semangat mensabari gitu. Ngerti nggak maksudnya? Selalu menganggap bahwa dia bakal dapat selalu kenikmatan dengan berkeluarga. Padahal hidup itu berpasangan. Bukan cuma laki-laki perempuan, tapi innahu huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat engkau tertawa dan Allah juga membuat engkau menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah juga yang menghidupkan, Allah mewafatkan. Kalau konsep seperti ini kita dapetin,
Nah, konsep anak soleh juga dalam Quran kita minas solihin tadi yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah, hari akhir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kebaikannya bukan cuma buat diri sendiri juga buat orang lain, wa yusari'una fil khairat, senantiasa bersegera melakukan kebaikan, enggak nunggu-nunggu, maka insya Allah itu modalitas kehidupan itu udah didapetin kayak gitu. Rabbi habli minas salihin. Ini kita nggak bahas bicara tentang kurbannya ya di sini, tapi konten doanya ini. Ya, karena kalau kita bahas dari korbannya ini kan udah pernah ya kita bahas, walaupun sebentar lagi korban. Tapi kita ngambil dari sisi lainnya, kadang-kadang kita terlupa. Ya, nah, kita doakan terus anak-anak kita. Dan kita pengen jamaah kita di sini hafal doa. Ya, gampang kan? Robbi habli minas salihin. Kalau kita breakdown sedikit-sedikit, Robbi Tuhanku hab, anugerahkan li untukku minas salihin, keturunan dari orang-orang yang soleh. Ya. Pak Iwan baca coba. Robbi habli. Bagus. Minas salihin. Random aja. Zakaria, tafadhal. Pak Mudi. Pak Imam. Artinya apa Pak Nur? Artinya. Nah, ini kan levelnya artinya ya, karena udah hafal dia. Barakallah. Apa artinya Pak Dedi? Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lagi baca aja saya aminin lah insyaallah kita semua ya. Pengen kan kayak gitu ya. Apalagi usia kita nggak muda lagi kan. Di saat kita udah nggak bisa apa-apa, punya kelemahan, keterbatasan, ternyata anak-anak itu anak-anak soleh. Doain kita ya. Ada doa itu kan yang kisah orang yang tertutup di dalam gua. Ya. Di salah satunya atau ada anak soleh terhadap orang tuanya gimana? Dia bawa susu. Ya, pengen dikasih ke orang tuanya udah tidur. Apa kata dia? Saya nggak mau ngebangunin orang tua saya, takut ngeganggu. Ya, akhirnya ditungguin tuh sampai orang tuanya bangun, baru bangun pagi. Ketika bangun, baru dikasih orang tuanya. Saya bilang, Masya Allah, itu ngeganggu tidur bapak ibunya aja nggak mau. Apalagi sampai nyakitin orang tuanya. Waduh, kalau punya anak soleh kayak gitu, Masya Allah, nikmat banget ya. Kisahnya tentang doa, tapi di situ ada segmen secuil kisah bagaimana seseorang terhadap orang tuanya. Ya. Jadi dia bawa hadiah buat orang tuanya. Orang tuanya nggak request gitu. Orang tua saya minta gitu kan, nggak gitu. Ya. Jadi dia ngasih minum susu ke orang tuanya udah tidur. Dia nggak mau bangunin. Ibarat sekarang gitu kan, pengen minta jajan, nunggu bapaknya bangun dulu gitu kan. Mau jajan sama bapak lagi tidur, ya udah aku tunggu dulu deh. Kasihan bapak capek. Lah Masya Allah. Dengan kalimat kasihan bapak capek itu aja deh enak banget gitu. Ya sedikit orang tua itu yang ujung-ujungnya statusnya itu adalah pembantu tanpa status pembantu. Pembantu tanpa status pembantu. Ya, nggak sedikit. Ya. Bukankah itu di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat? Ya kan? Ketika seseorang melahirkan majikannya. Ya, kiasan, gitu kan? Orang tua seperti pembantu di hadapan anak-anaknya. Nah, kita pengen anak-anak kita. Sebagaimana Quran ngajarin, Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, ini doanya Nabi Zakaria. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan untuk kami. Yang tadi anugerahkan untukku, Rabbi habli. Ini Rabbana hablana min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyah keturunan yang baik, thayyib. Ya.
keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Kita lihat ya Ali Imran ayat 38 ya. Salah saya, mohon maaf. Robbi habli. Terus saya bacanya robahana hablana ya? Salah. Yang ini yang robana hablana. Mohon maaf. Kok nggak ada yang ngingetin saya nih? Kan Nabi Zakaria sendiri doanya. Ya, sama ya. Robbi habli. Ya. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Karena doanya Nabi satu orang. Tapi kalau yang surat Al-Furqan itu allazina, itu orang-orang yang ibadur rahman. Ya, itu bedanya. Ya. Robbi a'tini min indika waladan solihan mubarakan. Ini di tafsirnya gitu ya. Waladan solihan mubarakan. Anak soleh mubarakan yang diberkahi. Ya, berkah itu penuh dengan kebaikan. Ya. Mamlu bil khair. Ya. Kita pengen tuh anak yang hadirnya dia menghadirkan kebaikan. Ya. Buat siapa? Buat semua orang. Ya. Jadi dzurriyyah thayyibah, thayyibah itu bimakna mubarakan. Ya. Dzurriyyah thayyibah mubarakan. Ya. Penuh keberkahan. Waktu pas anak keempat ya, Yazid tuh sebelum lahir tuh, itu banyak peristiwa-peristiwa orang yang melahirkan dengan kondisi yang ya bikin deg-degan juga. Ya. Langsung tuh yang terbayang adalah doa ini. Ya. Thayyibah itu kan artinya baik. Ya. Fisiknya baik, akhlaknya baik, ya kan? Prosesnya baik. Udahlah, tembak dengan doa ini terus. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya. Dan ketika udah lahir, maka ini juga enggak berhenti. Kita pengen terus menghadirkan anak-anak yang penuh dengan keberkahan. Tapi ini ikhtiar dalam bentuk doa-doa kita. Ikhtiar dalam bentuk usaha-usaha kita yang lainnya, pendidikan, pergaulan, kebersamaan dengan mereka, itu juga tidak kalah penting. Ya, artinya bukan cuma sekedar kita setelah itu serahkan pada Allah, kita sendiri nggak bisa menjadi contoh kebaikan. Maka di antara ya ikhtiar yang berikutnya adalah kedua orang ini, nabi ini menjadi nabi-nabi yang menjadi contoh kebaikan. Ya, sehingga yang dilakukan itu ya pastinya mudah untuk ditiru oleh anak-anak. Baru yang ketiga doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, di kalimat yang ketiga itu ada kata-kata azwajina. Azwajina pasangan. Artinya untuk menghadirkan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, dibutuhkan kerjasama suami istri. Ya, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, ada azwaj. Azwaj itu berarti pasangan hidup kita. Kita minta agar senantiasa itu bisa menjadi penyejuk hati. Ya. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Ya. Rabbana, kalau qurrah itu bola ya. Qurrata a'yun menjadi penyejuk hati. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Menjadikan
mata kita itu nyaman, hati kita itu tenang. Jadi kalau ngelihat mereka itu kita bahagia, ada surur dalam hati kita. Nah, tampilannya itu bukan dalam bentuk materi, tapi tampilannya itu dalam bentuk akhlak yang mulia. Ya, maka jangan sampai kita salah fokus. Ya, akhlak itu yang menjadi modal dasar mereka itu jadi semangat belajar. Karena akhlak itu bukan cuma dilihat enak. Ya, akhlak itu bicaranya santun. Tadi ya, yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Ya, karena saya jadi guru, jadi kepala sekolah juga, kalau saya salah satu motivasi kepada siswa-siswa, jangan menunda-nunda waktu. Waktu mudamu gunakan. Ya, kalau kita fokusnya ke main daripada belajar, maka kita jadi expertnya di main daripada di pembelajaran. Tapi kalau kita fokusnya di belajar, main itu tambahan, maka kita expertnya itu di pembelajaran. Ya, mudah-mudahan kita nggak menyesal. Tapi mereka-mereka yang menyesal, salah satunya adalah menunda-nunda pekerjaan amal. Nah, kalau udah semangat kayak gitu, maka siap-siap aja akan ada penyesalan. Udah pengumuman PTN, ya nggak diterima. Kenapa ya? Kemarin 2,5 tahun nggak fokus, main mulu. Baru siap-siap UTBK itu 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Padahal dibutuhkan waktu yang cukup. Itu dari segi pendidikan. Ya. Maka yusari'una fil khairat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukan cuma nantinya kebaikannya itu ada di masjid. Bukan cuma kebaikannya ada di musola. Bukan cuma kita ngelihat mereka rajin baca Quran. Tapi juga menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati kita. Walaupun pastinya banyak kekurangan anak-anak kita. Tapi di sisi lain dia punya kelebihan juga. Ya, yang repot nggak ada kelebihannya, kurang semua kan, naudzubillah, sebagaimana kita gitu kan. Ya. Tapi kalau dia punya, oke lah matematikanya nggak terlalu bagus. Ternyata hafalan Qur'annya dahsyat. Hafalan Qur'annya nggak banyak, tapi ekonominya bagus di sekolah. Jadi ada tafawuk, ada kelebihan-kelebihan. Ya. Tapi kalau bingkainya itu akhlak, masya Allah itu nikmat. Nah di sekolah dari sekian banyak siswa, saya mengajar 6 kelas, maka akhlak itu menjadi sebuah capaian yang bagi saya itu nilai tersendiri. Ya. Menjadi sikap, ya, penilaian yang akan membantu nilai-nilai kognitif, nilai-nilai rapot. Kalau saya gitu. Ya kemarin ya masuk kelas, siapa yang udah ngelihat materi yang ada di Google Classroom? Kan udah di-upload duluan. Saya Pak, nah kamu dapat deposit angka dari saya. Kenapa? Karena dia menghargai guru udah mengupload materi, dia udah baca. Gitu. Kan menghargai orang lain itu sesuatu yang sangat indah ya dalam kehidupan. Ya. Jadi saya tuh kalau misalnya ya buat belajar besok pekan depan, ya maka pekan ini materi udah saya kasih secara online di Google Classroom. Ya, mereka tinggal buka aja dan notifikasinya ada di handphone mereka. Iya Pak, notifnya sih udah saya baca, udah lihat, cuman materi belum saya baca gitu. Ya, maka bonus. Ya, pekan depan kita ulangan bulanan yang udah baca tadi dapat investasi nilai saya bilang. Kalau nanti ulangannya di bawah KKM, maka dia udah dapat angka 10 buat menambah. Kalau di atas KKM, dia udah punya angka 5 depositnya. Ya, jadi misalnya nilai 80, nanti saya tulis 85. Apa? Menghargai sikap mereka terhadap itu. Ya. Yang aktif juga gitu. Ya, makanya biasanya ada poin-poin di handphone saya. Ya, saya tulis ya dalam pembelajaran tuh ya, catatan. Ya. Tuh. Tambahan nilai di bawah KKM 10, di atas KKM 5 nilai. 10 MIPA 2, 1, 2, 3, 4 ada 5 siswa.
10 MIPA 3, 1, 2, 3, 4. Ya, kasih catatan. Ya. Nanti kalau nilainya ternyata nggak bertambah, kalian silahkan japri saya. Ya, kali aja saya lupa gitu kan. Nanti ditambahin. Apa? Apresiasi terhadap akhlak. Gimana di rumah? Sama, di rumah juga. Kita lakukan itu. Walaupun cuma kalimat, cuman dikasih jempol. Mantap. Ya. Walaupun cuma kata-kata yang sangat singkat. Ya, 2 kata. Makasih ya Bang ya. Makasih ya Kak ya. Makasih itu bagian dari apresiasi terhadap kebaikan yang dilakukan, Masya Allah. Ya. Ya. Habis pulang, loh udah bersih nih pohon inian apa daun-daun berserakan. Itu habis dibersihin sama siapa? Si A. Gitu. Makasih ya Bang ya. Apaan makasih? Tuh udah dibantuin sapuin. Hehehe. Mengapresiasi. Ya, nanti mereka terbiasa. Oh, ternyata hal yang sepele itu sangat besar ya bagi kita. Ya, tadi ya, sebagaimana Rasulullah mengapresiasi orang yang baca Quran tapi terbata-bata. Tapi mau baca. Nah, mau bacanya itu diapresiasi. Falahu ajron, bagi dia 2 pahala. Nah, itu ikhtiar kita berinteraksi. Ya, sehingga anak-anak itu sebagaimana Nabi Ismail tadi. Ya, ketika bapaknya, aku mimpi nyembelih kamu. Kata anaknya, ya, if'al ma tu'mar, kerjain Pak yang diperintahkan Allah. Engkau dapatkan aku minas sabirin, mendapatkan aku orang yang sabar. Ini orang soleh tuh sampai kayak gitu. Taat sama orang tuanya. Ya, anak saya juga masih jauh ya. Tapi saya terus berusaha, ya Allah, doain. Ya, makanya nggak bosan-bosan tuh ya. Memberikan pemahaman terus saja. Ya. Apalagi masalah sholat. Gitu ya. Jadi yuk kita kembali membingkai kebaikan-kebaikan kita untuk kebaikan anak-anak kita bingkai dalam kekuatan doa-doa kita. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa ya Allah. Ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak lagi sekarang nih yang pengen ujian gitu kan. Ya udah, kita doain ya kalimat innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa ya. Ya. Ketika apa yang kita doakan ternyata ya tidak sebagaimana yang kita harapkan, maka di sana kita harus ridho. Ya. Jangan Allah enggak, jangan-jangan saya nih ada sebab doa saya itu tidak dikabulkan. Ya. Salah satunya evaluasi. Jangan-jangan ada masih hal-hal yang haram yang berinteraksi dengan diri kita. Itu salah satu penghambat dikabulkannya doa. Ya, jangan-jangan orang tua kita masih nggak ridho dengan kita. Ada sesuatu, jangan-jangan. Karena kan Allah ridho kalau kedua orang tua kita ridho. Ya. Ya. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum, mudah-mudahan berkah manfaat buat kita semua. Ya. Jadi belajar dari as-sofat, kita bingkai ya anak-anak keturunan kita dengan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kelak ya insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.